Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang profesi dan profesional. Mungkin kita tahu apa itu profesi dan profesional. Kalau kita membahas tentang profesi, berarti kita membahas tentang pekerjaan dan profesional, di mana profesional itu adalah mempekerjakan atau bekerja sesuai dengan porsinya atau dengan job desk-nya, itu profesional. Mungkin kita akan lebih gali nanti profesional itu apa, dan profesi itu apa, ya. Oke, dan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hidayatullah, saya dari Bogor. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profesi dan profesional. Oke, langsung aja. Kita masuk ke profesi. Di sini profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai lahan mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian, keterampilan, dan kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Nah, itu teman-teman. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan. Ini seperti suatu pekerjaan, ya kan? Nah, udah saya jelasin tadi. Suatu pekerjaan yang dimana ya tentunya untuk mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian, tentunya keahlian kita. Jadi value-nya itu, nilainya itu ada di keahlian kita. Kita memiliki keahlian apa untuk dijual, untuk dipekerjakan, untuk kita ajukan bahwa ke perusahaan-perusahaan atau ke instansi yang yang membutuhkan kita. Misal nih di bagian marketing gitu, di perusahaan angin ribut, misal dia sedang membutuhkan marketing, staf marketing atau staf administrasi, di mana keahliannya harus meliputi satu gitu ya, misal terbiasa dengan bisa atau mahir dengan Microsoft Excel gitu, Microsoft Word, Microsoft Office gitu, bisa membuat surat-surat, bisa mengarsipkan, mengerti tentang dokumentasi dan arsipasi. Cara seperti itu. Nah, itu keahlian. Misal keahlian tadi profesinya apa? Guru. Keahliannya mengajar dong ya. Nah, berarti apa value-nya? Berarti value-nya, nilai yang akan diberikannya itu yaitu mencerdaskan anak gitu ya, mengajari gitu ya. Keahlian, keterampilan dan kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi. Nah, contoh lagi profesinya apa ya? Nah, di sini banyak teman-teman, ada fotonya ya. Di sini ada ada tukang, itu ada chef gitu ya. Terus lagi di sini ada pilot gitu ya, pengusaha dan lain sebagainya. Ini banyak. Itu adalah suatu profesi yang pada intinya ini berbeda-beda tugasnya. Si pilot keahliannya itu di bidang penerbangan gitu, pesawat gitu. Si koki, si chef ini dia keahlian dan keterampilannya di bidang masak-masakan ya, kalau bukan masak-masakan anak kecil ya, ini memasak gitu ya, masak-masakan dengan keahlian tersendiri gitu ya. Misal dia bisa masak ayam cincang gitu, atau enggak bisa bikin bubur ayam misalnya, contoh seperti itu. Itu termasuk keahlian, keterampilan dalam, dan seberapa mahirnya gitu kan, ada tingkatannya. Misal nih kalau di bagian junior itu, masih junior, berarti kalau di bidang bahasa nih contohnya, itu ada namanya pemula gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kemahirannya itu ditentukan oleh itu. Jika tinggi kemahirannya, maka mungkin gajinya akan tinggi gitu ya, atau value-nya, nilainya, gajinya itu akan tinggi gitu.
Beda dengan yang junior yang masih ya belum. Misalnya si koki ini dia punya pengalaman di di restoran A B C D, dia bisa masak 500 jenis makanan. Buset, kan keren itu. Itu ya. Jadi value-nya, nilainya itu tinggi gitu ya. Gajinya akan semakin tinggi karena dari pengalaman dan keahlian itu sendiri. Dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Nah, di sini ya tentunya ketika bekerja atau profesi, misal si A ini jadi pemasak, si koki jadi koki. Jadi harus bisa komitmen dengan pekerjaannya. Berarti tugasnya adalah memasak. Misal diperintahkan untuk masak bubur, misal masak tongseng ayam misal atau tongseng sapi gitu dan sebagainya. Itu termasuk ke komitmen. Itu ya. Dia setiap hari bekerja, itu termasuk komitmen juga. Setelah itu kita masuk ke tadi sudah mengetahui tentang pengertian profesi. Sekarang kita masuk ke profesi kembali. Nah, di sini adalah profesi adalah jenis pekerjaan. Nah, itu tadi. Pekerjaan kan banyak tuh ya, itu ya. Terspesialisasi yang dilaksanakan dengan mempergunakan pengetahuan terklasifikasi, peristilahan dan prinsip-prinsip yang diketahui bersama, serta memerlukan standar-standar prestasi dan kode etik yang ditetapkan oleh badan yang telah dikenal. Ya, jadi ya ini untuk badan yang telah dikenal itu ya, terus ada standar-standarnya gitu ya. Yaitu termasuk ke ijazah gitu ya. Di sini ada profesi adalah jenis pekerjaan, udah segitu aja. Yang dilaksanakan dengan mempergunakan pengetahuan terklarifikasi, peristilahannya itu dan prinsip yang diketahui bersama. Ya iya, si A ini dia koki, diketahui oleh kita bersama gitu. Dari apa? Dari ijazahnya gitu. Oh, dia punya pengalaman jadi koki di restoran A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Banyak sekali nih. Dia bisa masak ini gitu. Ya udah dites dulu deh gitu ya. Yang diketahui bersama serta memerlukan standar-standar prestasi dan kode etik. Nah, dia pernah bekerja di restoran gitu termewah di dunia misalnya, itu prestasi, standar-standar prestasinya gitu. Dan kode etik itu dan kesopanan itu termasuk kode etik. Dia bagaimana sih sikapnya gitu. Apakah dia baik gitu. Kalau dikeluarkan dari SKCK itu ya, surat keterangan catatan kepolisian bisa juga. Terus lebih ke prestasi dan kode etik yang ditetapkan oleh badan yang telah dikenal ya, prestasinya. Misalnya tadi dia tuh lulusan S1 atau S3 perkapalan misalnya, itu kan udah kita ketahui kan, dari standar-standarnya juga ada, prestasinya udah ada, misal terlihat dari sertifikat. Itu ya. Dan tadi tentang profesi. Nah, kembali ke profesi. Masih tentang profesi. Kita masih acak-acak tentang profesi. Di sini adalah profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan etika khusus serta baku standar layanan. Nah, itu ya tadi. Ya, profesi itu adalah jabatan pekerjaan. Di mana pekerjaan itu banyak jenisnya. Itu ya, atau jabatan itu banyak jenisnya. Itu ya, misal profesi si A itu dokter, si B itu guru, si C itu tukang, ya, si D itu wirausaha dan sebagainya. Itu termasuk ke pekerjaan yang menuntut keahlian. Nah, itu tentunya memiliki keahlian masing-masing. Tadi si tukang tadi dia harus bisa membuat rumah, intinya seperti itu. Buat rumah gitu ya. Pernah bikin rumah seperti apa, kondisinya seperti apa, pernah kerjasama dengan kontraktor mana, misal seperti itu. Menuntut keahliannya itu harus sesuai, jangan sampai dia masuk di jabatan akuntansi, tapi dia nggak paham tentang akuntansi.
Berarti dia bukan profesinya bukan akuntan kalau kayak gitu. Si sawang-sawang gitu ya. Dalam artian dia mau melamar gitu ya. Dia bisanya itu di tukang, malah dia melamar di bagian akuntansi misalnya seperti itu. Ya. Nah, di sini khusus serta baku standar layanannya. Menurut keahlian dan etikanya, etika itu sikapnya. Dia keahliannya bagus, kalau sikapnya bagus enggak? Itu bagus. Kan? Oke, next ya, kita biar lebih cepat. Oke. Di sini ada syarat suatu profesi. Masih banyak ya teman-teman. Ada sampai 27 slide di sini. Ini kita dua video kan atau 3 video kan ya, supaya lebih singkat, nggak terlalu pusing juga kita belajarnya. Syarat suatu profesi. Nah, apa saja sih syarat-syarat yang sebagai pekerja itu atau suatu profesi itu? Pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang pertama ini melibatkan kegiatan intelektual, kecerdasan, ya, intelek. Nah, dia harus bisa dong. Dia harus intelek, dia harus intelektual, dia harus pintar, dia harus smart. Ya, misal dalam suatu pekerjaan kan ya dia harus pintar gitu, dia harus ya pintar dalam artian ya dia harus paham gitu, mudah memahami gitu karena suatu profesi itu kan ya misal guru dia harus mengajari siswanya itu tentang ini ya, itu dia harus cerdas itu langsung menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Nah, dia harus mengetahui ilmu misal tadi tentang chef ya, si chef ini dia memahami tentang ilmu memasak, itu ilmu yang khususnya masak dia paling pintar masak. Nah, ini itu bisa dia keren banget. Nah, intinya sama seperti itu. Memerlukan persiapan profesional dan bukan sekedar latihan. Nah, di sini harus sudah dipersiapkan untuk menjadi profesional. Misal tadi masaknya enak gitu ya. Dia udah kerja di mana-mana gitu ya. Dengan gaji yang tinggi, dengan di perusahaan yang besar, itu profesional. Atau enggak dengan tingkah laku yang profesional gitu. Dan bukan sekedar latihan. Ada kalau latihan itu anggapannya itu training anak-anak fresh graduate ya. Anak-anak fresh graduate itu biasanya kan ya mungkin ya masih baru gitu ya. Dia belum menyesuaikan, belum memiliki keahlian gitu. Tapi bisa juga sudah memiliki keahlian tapi mungkin ini bukan semuanya, dari sebagian saja gitu ya. Nah, di sini harus mempersiapkan dirinya untuk profesional kerja tepat waktu, enak makanannya dan sebagainya, itu harus dipersiapkan. Sekolah anggapannya. Untuk profesional itu kita harus sekolah, kita harus dididik, kita harus belajar. Intinya seperti itu. Jangan pas kerja kita belajar di sini, bukan sekedar latihan atau belajar. Nah, terus di sini memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Nah, misal dia baru naik jabatannya, otomatis misalnya dari operator atau enggak dari chef jadi ke kepala koki gitu, kepala chef ya, otomatis dia harus memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Mulai dia harus bisa masak semuanya karena takutnya nggak enak gitu ketika si chefnya itu masak, dia bisa merasakan, ataupun ketika si temennya itu lupa akan salah, dia langsung bisa memberikan gitu. Oh, ini kurang ini, tambahin ini gitu ya. Oke, next ya. Nah, di sini syarat suatu profesi. Nah, di sini kalau syarat suatu profesi itu syarat itu khusus tatanan suatu profesi. Untuk apa sih itu? Syarat-syaratnya apa aja sih? Gitu ya. Pertama, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jadi kita sudah punya profesi nih, kita seorang akuntan. Ya. Jadi
kita sudah dijanjikan karir hidup itu seorang akuntan atau enggak seorang chef atau enggak tadi seorang pilot, itu udah menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jadi kita sebagai pilot semua dalam satu anggota itu, dalam satu organisasi atau satu wadah pekerjaan. Misal atau enggak ya banyak juga kan bidang-bidangnya gitu kan. Ada kalau di Air Force itu ada pilot, terus lagi ada bagian staff gitu ya yang ngetik-ngetik itu, terus lagi resepsionis dan sebagainya, banyak. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, ini syarat suatu profesi. Kita harus bisa mementingkan layanan, mementingkan suatu pekerjaan di atas keuntungan pribadi. Ya, kita harus, ya kan kita mendapatkan keuntungan, kita digaji. Ya, udah kita harus mementingkan pekerjaan itu. Kita kerja sesuai dengan kerja sebaik-baiknya, ini seperti itu. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, ini syarat suatu profesi ini, kita harus mempunyai organisasi profesional. Untuk apa sih? Ketika kita bisa sharing nantinya, oh saya salah nggak sih, misal tadi si koki ini, saya bikin tongseng gitu ya, ada yang salah nggak sih, ada yang kurang nggak sih, saya tadi nambahin ini, oh salah. Nah, itu harus nanti dikoreksi kalau kita memiliki organisasi profesional yang kuat dan terat gitu, terjalin gitu kan, koneksi gitu. Menentukan standar sendiri dalam hal ini adalah kode etik. Nah, menentukan standarnya sendiri dalam hal ini adalah kode etik. Sikap ya. Kita bersikap baik tentunya. Apapun profesinya kita bersikap baik, jangan sampai profesinya kita koki, kita sukanya marah-marah sama orang, ya nggak bisa lah, apalagi marah-marah dengan bawahannya gitu ya, nggak bisa gitu ya. Kode etiknya jalankan. Ketika memang kita koki, ketika bertemu dengan pengunjung, bertemu dengan atasan siapapun, kita sesuai dengan perilaku yang baik. Nah, kita masuk ke ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi adanya pengetahuan khusus. Nah, kita harus memiliki keahlian itu. Kalau nggak memiliki keahlian itu atau nggak bisa, kita nggak bisa dikatakan kita memiliki profesi itu gitu. Yang biasanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Misal seperti itu. Misal nih, dia kuliah di jurusan pendidikan. Ya itu, berarti dia sudah memiliki pengetahuan di bidang pendidikan. Ujung-ujungnya ajar gitu ya. Yang biasanya keahlian dan keterampilan itu dimiliki berkat pendidikan, bisa pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. Misal dia punya pengalaman kerja di PT AHM, misal di bagian staf administrasi, ya dia udah punya pengalaman selama 10 tahun misal, dia udah memiliki profesi, artinya dia seorang administrasi itu, pegawai staf administrasi gitu. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, di sini adanya kaidah. Kaidah itu ya tadi sikap yang baik gitu ya. Ada standar, kaidah. Untuk apa? Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Misal nih, tadi udah kuliah dan sebagainya gitu ya. Kita kita kasih nilai, wah ini bagus, berarti ini udah siap jadi guru gitu, dengan nilai-nilai sebagainya sangat tinggi dan sikapnya yang bagus. Next ya, lebih cepat. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Jadi kita harus mengabdi kepada kepentingan ya perusahaan tentunya, kalau memang perusahaan. Tapi kalau ke perusahaan tentunya. Dalam artian misalnya kalau di customer CS di bank itu ya kita bisa
supaya si pengunjung, si customer itu nyaman gitu ke bank tersebut. Harus seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Intinya harus meletakkan kepentingan pribadi gitu ya di bawah kepentingan masyarakat, di bawah kepentingan perusahaan gitu ya. Adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, bisa sertifikat apa gitu, biasanya seperti itu. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai manusia berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Nah, itu saja ya untuk masalah profesi gitu ya. Di sini yang kita bahas lagi. Ada izin khusus menjalankan suatu profesi. Misal nih, izin khususnya tadi koki. Kalau nggak ada izinnya sulit orang percaya nggak sih ini tuh bener nggak sih koki gitu. Kalau udah ada izin khusus gitu ya, izin profesi, oh dia udah punya izin bahwasanya dia itu seorang koki, yang menandakan seorang koki itu. Artinya nggak takut salah, takutnya gini, ketika bikin kopi malah dikasih garam bukannya gula, contoh seperti itu. Anggap kecilnya saja. Terus lagi takutnya kan kalau memang nggak ada izin gitu. Misal nih jadi supir aja gitu kan kita harus ada izinnya. Namanya SIM, surat izin mengemudi gitu kan. Nah, kalau udah memiliki SIM itu ya kita bebas gitu, keluyuran ke jalanan gitu ya. Nah, itu. Supaya apa? Untuk apa sih? Untuk keselamatan. Oh, dia percaya bahwasanya si ini tuh udah punya SIM, bahwasanya kita aman gitu. Takutnya orang yang nggak punya SIM takut nggak bisa bawa motor kali gitu kan. Takutnya ya keamanan kita terganggu, keselamatan ya takut gitu kan. Kelangsungan hidup, supaya kelangsungan hidup ya, untuk si pegawai, untuk si customernya gitu dan sebagainya tentunya ya banyak sekali teman-teman. Nah, itu tadi kita bahas tentang profesi. Nah, kita akan bahas tentang pengertian profesional tapi di video berikutnya karena memang waktunya sudah panjang gitu ya teman-teman. Mungkin kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi tetap semangat, itu aja, kita continue lagi ya. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan filenya ini ya, silahkan diminta di kolom komentar dengan isi komentar minta filenya atau enggak boleh minta filenya, dan tetap semangat gitu aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian profesi. Nah, kita akan lanjutkan profesional nanti. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua.